Nah, ini mengandung banyak sekali karena kemarin bahannya yang saya masukkan ada dari E4, ada MOL nasi, dan juga ada trichoderma, power soil ataupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Langsung saja dalam video kali ini saya akan berbagi tahap awal ya. Jadi saya akan melakukan penanaman cabai dengan varietas langgeng 58 dan metode yang akan saya gunakan yaitu mengikuti metode yang saya tulis sendiri pada buku pedoman menanam cabai dari awal pengolahan lahan sampai dengan panen ya sahabat tani. Nah oke, langsung saja. Untuk tahap awal yang harus kita lakukan yaitu sesuai dengan daftar isi, yaitu persiapan lahan. Nah, dalam persiapan lahan, mempersiapkan lahan itu ada beberapa step ya, ataupun beberapa bagian yang harus kita lalui, seperti pembersihan dari gulma secara total ya, seperti sisa-sisa tanaman, perakaran tanaman itu harus benar-benar bersih dari lahan kita, agar supaya nanti tidak terjadi proses dekomposisi yang bisa menyebabkan keasaman lahan ya. Kemudian ada juga pembentukan bedengan. Kemudian bentuk bedengan itu dibentuk secara apa, nanti akan saya bahas secara mendetail mengenai persiapan lahan. Nah, kemudian untuk tahap yang pertama yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai pembersihan dari gulma ya. Jadi langkah yang saya lakukan dalam membersihkan lahan dari gulma dan juga sisa-sisa tanaman yaitu saya cabuti semua sisa-sisa gulma ataupun sisa-sisa tanaman itu saya cabut, karena lahan saya itu adalah lahan bekas saya tanami, makanya untuk gulmanya tidak terlalu banyak, jadi saya cukup menggunakan dengan dicabut saja. Kemudian untuk sisa-sisa tanaman dan juga gulmanya itu saya bakar saja, dan untuk tujuan daripada pembakaran ini agar supaya cepat hancurnya ya, cepat terhindarnya. Nah, untuk tujuan dari pembakaran ini agar supaya itu cepat hilang ya. Jadi kalau dibakar dia itu tidak terjadi proses dekomposisi yang menyebabkan keasaman itu ya pada lahan. Jadi saya bakar nanti, kemudian untuk abunya ini bisa kita manfaatkan dicampur dengan kohe kambing yang akan kita jadikan sebagai pupuk dasar nanti. Nah, itu jadi bukan tanpa tujuan yaitu melakukan pembakaran, jadi agar supaya tidak terjadi proses dekomposisi, dan nantinya abunya ini bisa dicampurkan untuk campuran pupuk dasar kohe. Nah, kemudian setelah kita bersihkan lahannya dari sisa-sisa tanaman dan juga gulma, kemudian kita bakar. Setelah itu ada tahap yang paling penting lagi sebelum kita melakukan pencangkulan ataupun pembentukan bedengan ya. Jadi ada satu tahapan yang sangat penting sekali kalau menurut saya, yaitu kita memberikan ini sesuai SOP yang saya alami ya, yang saya catat di dalam buku ini. Jadi sebelum kita melakukan pembentukan bedengan ataupun pencangkulan, alangkah baiknya kita memberikan pengocoran pembenah tanah ya. Dan kali ini saya melakukan pengocoran pembenah tanah menggunakan pupuk organik buatan saya sendiri yang saya bisa dipanen dalam bentuk padat dan juga dalam bentuk cair, dan itu sudah saya buktikan pada media tanam itu mampu mengembalikan kesuburan lahan. Bahkan saya juga pernah menanam tanaman tomat itu tanpa melakukan pencangkulan pun itu bisa tumbuh subur tanaman tomatnya, cukup saya kocor dengan menggunakan pembenah tanah ini. Nah jadi untuk pembenah tanah yang saya gunakan kali ini yaitu saya menggunakan pembenah tanah buatan saya sendiri ya, yang saya tampung dalam pung, kemudian saya ambil ya. Jadi usianya ini sudah 6 bulan lebih ya sahabat taniku semua. Nah, kemudian untuk dosis pengaplikasiannya yaitu per 20 liter air itu saya gunakan ataupun saya berikan pembenah tanah yang saya buat sendiri itu sebanyak 2 jebor ataupun 2 gayung. Ini kalau diukur sekitar 2,5 liter sampai 3 liter ya. Jadi per 20 liter saya berikan kurang lebih 3 liter.
Kemudian untuk cara pengaplikasiannya yaitu dengan cara disiramkan ataupun dikocorkan secara merata ke seluruh tanah yang akan kita jadikan bedengan ya, ataupun ketika bedengannya sudah jadi seperti pada lahan saya ini saya tidak melakukan pengubahan bedengan, makanya saya kocorkan langsung ke dalam bedengan ya. Dan nantinya sebelum saya lakukan pengolahan lahan ataupun pencangkulan itu saya kocorkan ini. Jadi kemudian kita tunggu 1 hari, kemudian besoknya baru kita lakukan pencangkulan. Nah oke ya para sahabat-sahabat teknikku semua, jadi untuk tahap awal ini saya cukupkan dulu videonya. Kemudian bagi para sahabat teknikku semua yang ingin bertanya-tanya ataupun yang ingin konsultasi langsung, sahabat teknik bisa menghubungi via nomor HP saya ataupun WA ya. Nanti nomornya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Nah semoga dengan saya membagikan nomor ini ataupun nomor HP saya ke deskripsi itu bisa menjalin silaturahmi kita. Tentunya tujuan saya membangun channel itu untuk saling silaturahmi, saling berbagi ilmu sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Kemudian yang pada akhirnya kita bisa merasakan kesuksesan bersama ya. Jadi saling tukar pengalaman ya sahabat tani. Dan di sini saya bukan menggurui sahabat tani, tapi saya benar-benar ikhlas tulus berbagi ilmu sesuai dengan yang saya alami. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.